Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kami di Sambil Santai bersama saya Maya, Mbak I, Linda. Semoga kita semua tetap sehat, bahagia, dan berlimpah rezeki. Amin. Jangan lupa tetap semangat. Kita mau ngobrol apa nih hari ini? Banyak sih obrolan. yang santai, santai. yang serius-serius. Yang santai itu maksudnya gimana nih? Sambil duduk yuk. Sambil ngopi dong, sambil ngopi. Kita bahas tentang baik itu belum tentu jujur. Wah. Baik belum tentu jujur. Menurut Mbak gimana? Baik belum tentu jujur. Iya, bisa. Baik belum tentu jujur. Karena banyak orang yang Baik. nggak jujur, tapi tetap baik, ya kan? Iya, betul. Iya. Dia orangnya baik, tapi nggak jujur, gitu ya istilahnya. Iya. Jadi memang benar, baik belum tentu jujur itu bisa. Adalah beberapa orang yang seperti itu. Kalau jujur udah pasti baik apa enggak? Kalau jujur pasti baik. Belum tentu. Kalau yang disampaikannya kebaikan pasti baik, gitu. Tapi kalau yang disampaikannya sesuatu yang kurang baik, entah gini. Kalau jujur itu kan bisa disampaikan dengan cara yang baik atau dengan cara yang kurang baik. Cara yang kurang baik itu mungkin agak kasar, arogan, tapi dia jujur gitu loh istilahnya. Tapi nyakitin berarti ya kalau jadi bisa juga sih bahwa orang yang bicara jujur itu mungkin kadang-kadang nyakitin kali ya, gitu. Jadi kejujurannya menyakitkan. Tapi terkadang, nah itu berarti kalau itu kan tadi yang jujur tapi menyakitkan. Oh iya, jujur bisa menyakitkan. Tapi kan nggak selalu kan? Iya, selalu. terkadang. Tapi ada orang ini nggak tahu nih masuknya jujur apa baik gitu kan? Ada orang nih yang menutupi kebaikannya, menutupi ketidakbaikannya dengan dia ketidakjujurannya, menutupi ketidakjujurannya dengan kebaikan, dengan perilakunya yang kayak berbicara lembut, misalkan gitu loh. Ada kan? Menutupi ya, lembut, terus ya lebih ke tapi biasanya lebih ke kalau ngomong juga lebih hati-hati loh biasanya. Ih, capek banget ya jadi orang kayak gitu. Nah itu biasanya kan itu kalau nggak jujur itu kan capek sama diri sendirinya akan capek kan, ya kan? Karena gini, orang yang tidak jujur berarti kan dia akan menutupi ketidakjujuran itu karena takut ketahuan atau dia otomatis akan berbicara dengan hati-hati. Karena kalau nggak hati-hati bisa aja dia salah berucap. Iya, beda kalau sama orang yang ya udah memang kita nggak nutupin sesuatu gitu kan, jujur lah gitu kan. Ya udah kita akan nyablak aja ngomong gitu kan, nggak ada yang ditutupin. Oh gitu. Jadi gimana contohnya? Dia expert ya, maksudnya tidak jujurnya. Iya. Dia nggak perlu pura-pura lagi, dia udah kayak yang udah terbiasa. Berarti itu bahaya banget ya. Banget. Oke. Semoga kita dijauhkan dari seperti itu. Amin. Iya, soalnya gini loh. Ini pengalaman pribadi saya ya, yang nggak tahu ya. Jadi pernah lah berteman atau melihat orang gitu. Dia kok cara bicara juga baik, lembut gitu kan. Jadi selalu berhati-hati gitu. Nggak ngelihat banget gitu. Ya awal-awal kagum gitu kan. Keren banget nih orang, pokoknya dia bisa menutupi dengan kebaikannya dia, dengan kelembutannya dia. Ternyata ya begitulah gitu. Tapi kan kita kalau bicara orang baik itu bisa langsung kerasa ya, bahwa misalnya kita ketemu orang, entah itu memang udah lama temenan atau juga orang baru gitu ya. Kalau orang itu memang baik itu kan langsung kerasa gitu, maksudnya langsung. Betul. Tapi kalau orang yang kita bicaranya jujur atau nggak jujur, tapi untuk awal itu kan bisa aja kita nyaman nih, karena omongan itu beneran
Dia benar-benar nggak kelihatan lah gitu termakan ya. omongannya. Nah, kita baru taunya setelah Iya, nanti. beberapa lama. Nanti lah di Tapi kan belakang awal nanti. itu kita nyaman sama dia Iya, gitu. iya, iya, iya. Itu Artinya mengerikan sekali. makanya sebetulnya kalau kita ketemu orang baik itu dalam arti memang dia orangnya baik atau penyampaiannya baik, itu kan mungkin kita pada awalnya memang percaya atau nyaman aja gitu. Tapi kalau kita bicara tentang orang itu tadi jujur nggak ya, nah itu saya rasa agak perlu waktu ya untuk Iya, betul. mengujinya gitu. Ya maksudnya gini, bukannya kita munafik ya, artinya mungkin orang lain pun melakukan hal yang sama terhadap kita Ya, betul. Orang juga menunggu apakah yang kita sampaikan tuh baik atau tidak, Benar atau tidak, ya. Jadi betul. waktu itu mah yang membuktikan Memang nanti akhirnya. karena seperti yang tadi Bu Maya bilang bahwa kayaknya kalau orang yang kurang jujur itu dia akan capek ya. Betul. Menutupi, Ya dalam menutupi atau berhati-hati. Dia akan berhati-hati. Dan Hidupnya gelisah berarti ya. capek. Iya, ya, capek. gelisah. Dia akan jadi orang yang capek karena dia Betul. akan harus tetap waspada, tetap alert, bahwa aduh tahu nggak ya gitu. Iya, itu tadi. Jadi ngomong itu hati-hati gitu loh. Beda sama kalau kita lagi sama kayak kita kalau udahlah nyablak aja, nggak akan ada yang keseleo ngomong lah gitu kan, nggak ada yang nggak takut salah. Biasanya orang ini nggak tahu ya apakah konotasi kata tidak jujur itu benar-benar sama dengan kata berbohong ya. Saya agak ini ya, mungkin nanti expertnya mungkin ini, saya bukan expertnya, cuman saya mikir bahwa kalau orang yang tidak jujur, misalnya dia mencoba menutupi sesuatu dengan ketidakjujurannya, biasanya dia akan merembet tuh ke hal lain yang dia bakalan menutupi. Iya, betul. Dia mencoba menutupi segala aspek supaya ini sempurna gitu ya. Iya. Jadi dia akan tetap gini, menutupi dan terus menutupi. Ya gitu. Memang capek banget, Mbak. Hidupnya itu akan terasa capek dan jadi melebar gitu. Iya. Itu jadi makin banyak. Karena kalau kita udah melakukan satu kebohongan, itu akan ada kebohongan lain. Terus seperti itu gitu untuk menutupi yang pertama gitu, seperti itu. Tapi memang butuh waktu lama kan untuk kita tahu misalkan seberapa orang jujur atau baik atau tidak gitu kan. Itu butuh waktu. Kita juga karena ya itu tadi Bu Linda bilang, karena kan ngomongnya udah dari awal meyakinkan, ya kan? Awal omongan meyakinkan gitu kan. Ya itu tapi lama-lama akan ketahuan, pokoknya apapun itu misalkan dari satu hal akan iya. Terus kalau kita ada orang yang dikasih kepekaan lebih, biasanya akan misalkan melakukan sesuatu misalkan apa dengan satu hal satu hal aja misalkan ya, dengan satu hal aja misalkan apa gitu. Nah itu udah gitu kan. Kadang-kadang udah tanda gini sebetulnya mungkin bukan cuma orang yang punya apa lebih kepekaan. Saya rasa ini bukan orang-orang yang punya kepekaan lebih saja yang bisa merasakan. Menurut saya malah justru orang-orang yang bergaulnya lebih luas, lebih punya banyak teman atau bertemu dengan orang lain lebih banyak, artinya kan orang ini punya kesempatan untuk mengenal banyak karakter. Betul. Ya, sehingga pada saat dia ketemu dengan pribadi yang mungkin yang itu tadi ya, yang menurut kita kurang jujur, itu tuh mungkin dia ada sinyal nih bahwa tunggu, kok kayaknya ada sesuatu. Dan biasanya suka lebih kerasa gitu ya. Kerasanya itu karena secara logika mungkin ada yang ini kok nggak match ya. Match itu misalnya dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, tampilkan dengan apa yang dia sampaikan. Itu tuh betul. Biasanya kan gitu. Kalau misalnya ya itu sebetulnya dengan kita menjadi orang yang jujur itu apapun itu menjadi lebih ringan karena kita nggak perlu burden apa-apa, kita nggak perlu beban apa-apa. Iya. Ya kan? Tapi kalau orang yang nggak itu tuh kayak kerasa aja lah ada yang nyangkut lah gitu kayaknya. Tapi nyaman-nyaman aja kali ya buat orang yang bohong sendiri. Ya, terbiasa. Karena udah terbiasa hari-harinya seperti itu. Ya kan Mbak? Iya, dia kalau boleh dibilang mungkin dia terpaksa melakukan itu. Iya, terpaksa. Sebetulnya kalau mau
dengan ketidaknyamanan diri sendirinya kenapa, gitu. Kenapa harus menjadi tidak jujur itu tuh karena mungkin dia Bisa aja menutupi. dia memang pasti menutupi. Tapi maksudnya kenapa hal itu harus terjadi itu mungkin karena ada pihak lain yang bertanya atau dia bisa mau diterima gitu supaya dia diterima di lingkungannya. Sehingga ada potensi untuk ditanya kan. Iya. Artinya karena ada potensi untuk itu entah ditanya, entah itu menjadi terekspos sehingga dia mungkin bikin benteng jadi ya. Itu maksudnya. Ya mungkin tapi saya rasa itu mungkin sangat luas ya bahasanya bahwa nggak apa namanya tuh kita nggak ngejudge juga bahwa orang yang itu tuh totally salah gitu juga mungkin semua orang punya alasan masing-masing gitu kan istilahnya. Nah yang menarik itu sebetulnya kalau jadi orang enak itu jadi orang baik. Oh iya, semua orang pengennya jadi orang baik, ya kan? Iya. Tapi gimana? Enggak, ini pengalaman sendiri. Misalkan gini Mbak, pernah nggak nih, ini Bu Linda atau Mbak atau mungkin teman-teman di luar sana, misalkan gini, ya seperti Bu Linda tadi bilang, untuk tahu teman itu jujur atau tidak, itu kan butuh waktu. Nah, betul. Nah, tapi untuk pribadi Linda ya. Iya, maksudnya kalau kayak Mbak Iwo tadi bilang, kalau dia udah banyak bergaul, dia bisa langsung. Iya, betul. Nah, kalau ini pribadi Linda kan butuh waktu. Karena kalau udah banyak ketemu orang, itu kan nanti kita kan yang menilai sendiri ya. Sadar nggak sadar tuh kayak ada statistik gitu loh bahwa dulu aku nggak cocok sama orang itu karena kayak gitu, aku cocok sama orang kayak ini karena ini gitu loh. Jadi itu udah kayak ke-screen begitu ketemu sama yang kayak gini, oh berarti ini golongan iya betul. Itu dia jadi baru dapet ini loh. Oh iya ya gitu tuh. Tadi nggak kepikiran kan seperti itu. Lemot. Ya itu benar-benar nggak kepikiran. Oh iya Mbak Iwo bener juga gitu. Karena dia kan memang baik banget, gitu kan, nggak kayak kita main-main terus. Ini pengalaman ya Mbak, nggak tahu lah Bu Linda apa, semoga sih enggak ya. Gini, jadi saya tuh bukan punya teman, pernah kenal dengan orang yang baik banget gitu, royal banget gitu kan, royal banget pokoknya. Royal lah pokoknya, karena dia juga diberikan materi yang berlebih gitu ya, alhamdulillah. Ternyata setelah saya lihat-lihat, setelah saya perhatikan, ternyata keroyalannya itu menutupi kebohongannya orang tersebut gitu. Bukan orang ya berarti. Oh iya, bagi saya untung. Bagi saya untung gitu. Manfaatkan. Ada mungkin sebagian orang ada yang seperti itu. Cuma gini, kalau bohongnya untuk diri sendiri yang monggo ya, gitu silakan gitu kan. Nah, tapi kan yang ditakutkan itu ya namanya bohong ya, udah menutupi kebohongan itu takutnya kan udah pasti kemana-mana ya, gitu kan. Bisa merugikan orang lain gitu kan. Itu jadi dia itu menutupi kebohongannya, ketidakjujurannya itu dengan kebaikan. Oh pokoknya sama orang teman lama, bahkan teman baru pun begitu Mbak. Itu gimana nih menurut Mbak? Apakah Mbak juga punya pengalaman seperti itu? Sebetulnya ini gimana ya? Saya mau nyikapinya kalau kita punya teman, terus teman kita itu sebetulnya baik tuh ke kita. Iya betul. Iya betul. Kayak Bu Maya tadi tuh temannya termasuk yang royal gitu ya. Itu just menyenangkan ya punya teman. Oh iya betul. Terus tapi kalau misalnya ternyata dia itu sebetulnya menyembunyikan sesuatu gitu. Tapi sebenarnya itu merugikan Bu Maya nggak sih? Nah betul, itu saya saya mau poinkan di situ bahwa mungkin itu mungkin manusia itu seperti itulah ya. Artinya dia itu kan pengennya terlihat sempurna ya, termasuk kita gitu. Artinya mungkin ada hal-hal yang sebetulnya itu pengen udahlah kita pribadi aja yang tahu. Misalnya gitu. Memang ada koridor-koridor di mana ya udahlah sebagai misalnya kita berteman, mungkin teman kita punya rahasia atau kitanya juga punya rahasia yang kita juga nggak bisa cerita gitu istilahnya. Ya udah itu udah menjadi apa ya istilahnya suatu apa ya rasanya ya. Ya udah kalau memang itu masih tidak mengganggu hubungan baik. Iya betul. Nggak masalah. Iya. Itu juga bukan urusan kita kan. Ya betul. Nah betul itu. Tapi kalau misalnya itu sudah menjadi sifat dan itu menjurus ke buruk atau apa ya istilahnya mungkin juga agak membahayakan istilahnya. Mungkin kita juga harus membahayakan tuh maksudnya mungkin
ada faktor misalnya kayak dia menghasut-hasut istilahnya. Nah, itu betul. mungkin udah nggak baik. Tapi selama itu tidak terjadi, saya rasa sih ya udah, Ya. biarin aja lah Nggak urusan ini masalah. pribadi masing-masing gitu kali ya. Iya, iya. Itu tadi Bu Linda kan bertanya pertanyaan beliau adalah merugikan Bu Maya enggak gitu kan. Ya, Merugikan nggak? sebetulnya dibilang merugikan juga enggak. Cuma tetap tadi Mbak bilang ada sisi takut. Sisi takutnya yaitu kalau maksudnya gini, kalau orang udah berani berbohong, udah berani tidak jujur, itu kan apapun dalam hal lain pun akan maksudnya akan tidak jujur gitu. Oh, iya. Ya contohnya tadi Mbak bilang, misalkan takutnya dihasut atau apa gimana gitu kan. Itu ada sisi di mana saya itu agak-agak khawatir gitu kan. Betul. Ketakutan gitu. Ya itu makanya kalau ada hal itu akhirnya menjurus ke menghasut kita atau istilahnya kayak membuat kita itu menjadi pengennya tuh di sisi dia terus gitu loh istilahnya. Iya, betul. Sehingga nanti dia kayak yang jadi kayak nggak bisa kemana-mana, udah aja harus sama dia terus. Karena dia yaitu pengen memprotek kita sebagai temannya, karena dia pengennya tuh ya udah lalu temenan sama gue aja, tak sebetulnya betul. gue nggak bisa cerita nih sebetulnya kenapa gitu istilahnya. Tapi ya itulah, jadi mungkin apa ya mungkin harus berhati-hati aja lah. Nah, kalau bohong atau tidak jujur itu sebetulnya gini, ini kalau menurut saya pribadi ya, takutnya bisa jadi menjurus ke fitnah lah apa gitu loh Mbak. Bisa nggak sih? Kalau kan nggak jujur nih, banyak bohong misalkan ya, bisa nggak tiba-tiba menjurusnya lebih ke kayak fitnah, misalkan gini ya. Ya itu tadi kan dibilang bahwa kita misalkan nih, kita nih temenan nih bertiga, kita tuh nggak mau loh teman kita itu gaul sama orang misalkan gitu, cemburu ditahan. Nah bisa jadi misalkan saya melakukan gini, udahlah nggak usah main sama dia, misalkan dia bla 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 bla. Nah jadi menghasut ya. Jadi menghasut dan misalkan ya itu karena tidak jujur tadi. Bisa aja kan menjelek-jelekan dia supaya orang itu tidak mau dekat. Bisa nggak? Artinya kejujuran yang kita bahas di sini itu adalah sifat. Ya kan? Iya. Ada juga kan bukan berupa sifat. Ada juga orang nggak jujur itu karena keadaan. Artinya ini. Tapi kalau udah berupa sifat itu bisa berulang dan dalam bentuk yang lain-lain gitu istilahnya. Betul. Akhirnya menjurus istilahnya tadi kayak yang udah lalu temenan aja sama gue deh, nggak usah kok lu temenan sama lu temenan juga sama yang itu gitu istilahnya. Dia jadi khawatir tuh gitu. Itu udah inilah ya. Kalau kita bicara tentang ketidakjujuran atau istilahnya mungkin bohong gitu ya, itu mungkin agak panjang gitu ya pembahasannya gitu. Tapi tunggu dulu, tadi temannya Bu Maya itu pada dasarnya dia sebetulnya baik. Tapi ya semakin lama berteman ya semakin tahu bahwa ternyata banyak sekali yang ditutupi, jadi tidak jujur lah gitu kan, seperti itu. Jadi kayak gitu. Itu memang belum tentu jujur. Iya. Tapi kalau jujur itu pasti baik. Enggak juga ya? Enggak juga ya, Bu. Enggak juga kan. Kebaikan tidak harus jujur menyakitkan ya. Nah, kalau kebenaran itu kejujuran yang kebenaran apa? Oh, itu kebenaran, kejujuran. Ada juga kan kejujuran yang menyakitkan. Contoh body shaming kan. Iya kan. Nyata ya. Iya, nyata gitu kan. Itu kan benar, jujur tapi menyakitkan. Ya itu benar kan? Sekarang tiba-tiba kayak gitu mau diapain juga pokoknya itu pasti, meskipun itu dilakukan oleh pasangan ya, body shaming itu menyakitkan. Iya. Bisa sampai frustasi mungkin pasangan lainnya ya. Bisa. Benar. Misalnya dibilang gimana? Ini dekil banget sih misalnya kayak gitu ya. Jujur kan itu. Jujur. Tapi nyakitin. Memang dekil, tapi bisa jadi yang dibilangin itu malah menjauh kayak gitu. Ngobrol sama yang lain tuh. Betul. Memang dekil. Nah, ada lagi nih berbohong demi kebaikan. Ada kan? Ada sih. Ada dengar cuman ada kan? Berbohong demi kebaikan. Apa ya? Contohnya apa? Berbohong demi kebaikan. Oh, ini aja berteman. Gimana Bu Linda?
Berbohong dengan kebaikan. Gimana? Kalau misalkan itu benar nggak ya? Daripada perang gitu ya maksudnya. Nah, iya. Maksudnya itu daripada perang antar teman, lebih baik udahlah kita nutupin aja kebohongan. Maaf guys, kata-katanya perang ya. Tapi memang kalau dunia wanita itu dekat dengan perang. Dengan peperangan. Gini mungkin maksudnya, gini lah. Terkadang gini, kita kan punya teman Supaya banyak. nggak ada permusuhan. Iya, Maksudnya. ada teman banyak nih. Kadang ada aja misalkan nyeletuk misalkan gini. Bu Linda mah gini gitu kan. Terus tiba-tiba oh bla 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 misal ngomongin seseorang lah ya. Iya. Udah ngomong aja gitulah. Ngomongin seseorang. Udah bilang aja gitu. Ya kan? Tapi saya nutupin. Saya berbohong. Enggak. Terus kadang-kadang mungkin orangnya itu merasa kalau dia itu diomongin, misalkan gitu kan, merasa Pasti kan. bertanya ke Bu Gitu kan. Maya. Ngomong apa? Enggak ada ngomong apa-apa. Gini contohnya, contoh gampangnya tuh misalnya saya sama Bu Maya gini. Zoom. Nah, Itu Bu Linda nggak dengar. Bu Linda nanya Apa sih? Oh enggak. kemarin langit gitu. Iya betul. Nah itu kan, itu kebohongan Demi kebaikan. demi kebaikan, ya kan? Betul. Ya kadang-kadang tidak selalu membutuhkan kejujuran. itu gimana? Ulangi. Kebaikan tidak selalu memerlukan kejujuran. Ntar mikir dulu ya. Oe. Iya kan? Iya. Tapi tidak jujur. Iya gitu kan? Berarti itu juga termasuk ke dalam itu tadi. Iya, kebaikan berbohong tidak untuk- memerlukan termasuk dalam berbohong untuk kebaikan. Iya, benar. Jadi dia baik, Hmm. tapi dia nggak perlu, bukan dia ya maksudnya tidak memerlukan kejujuran. Ya benar-benar kayaknya Iya. konteksnya lebih masuk ke yang itu tadi bahwa berbohong untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Jadi selama itu untuk kebaikan mungkin Berbohong lah. Enggak bohong. Bohong-bohong dikit. Iya. Bohong-bohong dikit nggak apa-apa demi kebaikan. Gitu Dikit ya, kan. dikit. Contohnya gini ya, belanja nih. Jangan bilang-bilang. Biasanya ibu-ibu, Suka kepo. biasanya ibu enggak gini. Biasanya ibu-ibu gini, belanja sesuatu. Harganya mahal. Bilang ke suami murah. Itu juga bohong tapi demi kebaikan. Emang itu dari kebaikan? Padahal udah terbeli. Udah. Oh, tapi duitnya kan dari suami. Iya. Karena kalau duit suami kalau udah nyampe ke istri, duit istri. Oh, suaminya nggak ngecek lagi. Enggak. Oh, coba cek rekening juga berapa gitu ya. Enggak. Iya kan? Iya kan? Begitupun laki-laki misalkan gini. Laki-laki juga misalkan beli yang mahal. Mobil sport. Aduh, mobil sport berat banget ya. Anggap aja gitu Oh gampang iya. ininya soalnya. Biar kayak artis-artis ya. 5M. 5M. Nanti ngomongnya Berapa? 500 juta. 500 juta gitu kan. Kan kadang-kadang gitu, bohong demi kebaikan daripada perang di rumah. Berarti pasangannya berarti mereka kayak sekali karena nggak saling cek. Ya itu karena tidak saling cek, maka terjadilah kebohongan itu. Iya benar. Amin ya Allah, amin. Jadi orang kaya. Jadi kesimpulannya gimana nih Mbak? Jadi yaitu tadi kan awal pertama aku bilang gini bahwa kadang orang yang tidak baik atau tidak jujur itu bisa ditutupi dengan yang lemah lembut, dengan kebaikan. Jadi gimana nih? Anda baik, saya curiga. Walah. Itu berarti siapa yang salah ya? Dilakukan dong. Jadi baik apa jadi jujur? Jujur dong, jujur dan baik. Jujur dan baik. Tadi bilangnya Tapi baik, dicurigain. atau gimana? Kan ada yang tiba-tiba gini nih, tiba-tiba Baik banget. ya, Ujuk langsung ke siapa? iya, Jujur baik itu berarti mau utang. pinjam dulu 100. Bisa aja kan seperti itu. Iya kan? Bisa, makanya ya terkadang kan sekarang orang itu yang tiba-tiba baik, ya itu tiba-tiba baik gitu kan. Nah, bener loh. Untuk zaman sekarang, Mbak, ya Allah, kadang-kadang kita Pasti tuh ada maunya gitu. seujon gitu ya. Jadi kadang-kadang takut, Mbak, ketemu orang yang baru kenal, tiba-tiba kok baik Baik. banget gitu. Jujur ya, ini saya pribadi mungkin ya itulah jeleknya saya mungkin ya. Itu jadi agak-agak seujon gitu. Ada apa nih gitu kan? Tapi kan sebetulnya itu natural aja karena apa? Karena mungkin itu sekarang makin banyak terjadi. Ya itu kita pernah mungkin belum terjadi pun sama kita pernah mendengar berita. Iya, betul, betul. Bicarakan tentang hal itu. Gitu kan. Jadi mungkin informasi itu udah Ketakutan masuk jadi, gitu. ya, iya. Jadi kita menjadi lebih Waspada. Hati-hati, waspada, betul. Iya. Jadi ya kalau saya sih
emang susah ya, tapi tetap aja sih diusahakan untuk tetap menjadi orang baik. Sekali lagi itu susah, Betul. terus jujur juga. Tapi saya pernah bukan melakukan, artinya saya mencoba mempraktekkan tentang bagaimana jujur itu benar-benar membawa hati itu tenang banget. Betul. Meskipun mungkin kalau di sisi lain kita istilahnya kayak agak bukan rugi ya, apa ya, mungkin kalau kita mendapat kesempatan, tapi kesempatan itu bisa kita dapatkan dengan cara yang jujur atau tidak jujur, kemudian kita milih yang jujur, itu di hari kemudian itu nyaman banget di hati. Tapi kalau kita milihnya yang ini tadi, yang tidak jujur, sama, nanti resikonya di depan itu pasti ada aja. Pasti ada ya resikonya. Sandung-sandung dikit gitu ya. Mending kalau dikit ya. Udah itu aja kayaknya ya bahasan kita untuk baik itu belum tentu jujur. Mungkin maafin kalau misalnya ada yang nggak pas tentang pembahasan ini, ya mungkin kita juga pengalaman pribadi kemudian kita bahas juga sambil santai kan. Oke. Jangan bosan ya. Jangan bosan, sampai di konten kita berikutnya ya. Terima kasih. Waalaikumsalam.